Saat ini usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam menjaga agar pergerakan ekonomi bangsa tetap bertumbuh positif, walau dalam skala yang sangat kecil dari hulu ke hilir. Kami tim ACT TV mencoba merangkum cerita tentang peran penting pengusaha mikro bagi perputaran ekonomi Indonesia. Bahkan para pelaku usaha mikro ini telah mencatat sejarah. Saat krisis melanda Indonesia, tahun 1997 hingga tahun 1998 silam, kala itu hanya UMKM yang mampu bertahan dan tetap berdiri kokoh. Menurut data statistik, pasca krisis ekonomi tahun 1997 hingga tahun 1998, jumlah UMKM tidak berkurang, justru mengalami peningkatan signifikan. Bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai statistik terakhir di tahun 2012. Di tahun 2020 ini, pelaku usaha di Indonesia tercatat berjumlah 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, usaha mikro kecil dan menengah sebanyak 56.534.592 unit atau nyaris 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau 4.000-an unit adalah usaha besar. Ironisnya, dari puluhan juta pengusaha mikro kecil dan menengah ini, sekitar 60 hingga 70%-nya mengalami kesulitan usaha, belum dapat mengakses bantuan modal usaha sama akibat benturan birokrasi. Di masa pandemi yang melumpuhkan dan mematikan semua sektor ini, siapa yang paling merasakan dampaknya? Fakta menunjukkan, di saat krisis saat ini, pandemi virus telah melumpuhkan sebagian besar UMKM yang bergerak di sektor informal, seperti pedagang kaki lima dan sejenisnya, juga pelaku usaha rumahan, produsen, atau pengrajin yang masih mengelola usahanya dalam skala rumah tangga. Kendalanya, para pelaku usaha ini membutuhkan akses modal, bantuan modal yang tidak memiliki mekanisme sulit atau anggunan yang besar, yang bahkan menimbulkan beban bunga hutang. Modal para pelaku usaha mikro sangat diperlukan untuk terus eksis di tengah krisis dan resesi yang dialami bangsa ini. Semoga ada yang lebih baik. Ya, saya bisa bertahan ya karena ya gimana ya. Ini juga udah, aduh, gimana ya, saya bingung ini. Nanti kalau semuanya saya mundur, bank saya yang nggak ada yang bayarin. Bingung, suami saya tukang ngojek. Lah saya tukang sayur aja kayak gini, ngambil dulu dari orang kan. Sayanya bingung jadinya, ya udahlah bertahan aja dulu, mudah-mudahan apa pandemi ini selesai normal lagi, apa mudah-mudahan nanti ada bantuan, siapa yang bantu gitu, kemungkinan ya dari relawan apa-apa mungkin ada yang bantu. Pengen dari kemarin tuh curhat-curhat kayak gitu, kok nggak ada yang nanyain gitu. Sama nggak malu-malu, apa adanya dari hati saya, benar. Dari krisis ini, aksi cepat tanggap mengupayakan satu ikhtiar masif dengan bertopang pada potensi wakaf. Di mana nanti kami membiayai, bukan ngutangin, kami membiayai pengusaha mikro yang terdampak COVID, dan nantinya mereka harus mengembalikan modalnya karena ini berasal dari dana wakaf yang tidak boleh berkurang modalnya, supaya bisa bergulir ke temannya, ke saudaranya, dan seterusnya. Kebutuhannya kita belanjakan, kita akan hitung berapa jumlah totalnya, gitu kan, sampai kemudian dia bisa berjalan usaha. Jadi bukan uang cash, karena kalau uang cash itu menyalahi aturan, karena kami bukan perbankan. ACT mengambil peran penting dalam permodalan bagi sektor pelaku usaha mikro untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dari wakaf tunai yang dikelola oleh Global Wakaf secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.